Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Noveldi Sewati dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A 2019. Video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Iqman Nur Rahman. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai buku 1, bab 1, yaitu tentang postur. Nah, pada bab 1 ini dijelaskan yaitu tentang what is posture, yaitu apa itu postur. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai postur itu sendiri, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang fenomena postur. Nah, sebelum membahas mengenai pasca kebenaran tersebut, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwasanya fenomena atau pasca kebenaran meroket menjadi perhatian publik pada November 2016 ketika Kamus Oxford menanamkannya sebagai Word of the Year 2016. Setelah melihat lonjakan 2000% dalam penggunaan selama tahun 2015, pilihannya tampak jelas di antara pesaing lain dalam daftar pendek adalah All-Right dan Brexiter. Menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini. Nah, sebagai ungkapan umum, pasca kebenaran sepertinya menangkap waktu, mengingat pengaburan fakta, pengabaian standar pembuktian dalam penalaran, dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara Brexit 2016 dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut. Memang beberapa sekarang khawatir bahwa kita sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Selanjutnya yaitu membahas mengenai bahwasanya pengertian pasca negara ini menurut Kamus Oxford yaitu sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa alasan postingan dimaksudkan untuk menunjukkan tidak begitu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran dalam masa lalu yang dalam arti temporal seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti bahwa kebenaran telah dikalahkan, bahwa itu tidak relevan. Ini adalah kata-kata pertengkaran bagi banyak filsuf. Tetapi perlu dicatat bahwa ini lebih dari sekedar perselisihan akademis. Nah, pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran yang didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak harus didukung oleh fakta, sebagai tanggapan atas ekses George W. Bush dalam mengandalkan nyali untuk keputusan besar, seperti pencalonan Harry Mills untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat, atau pergi berperang di Irak tanpa bukti yang memadai tentang senjata pemusnahan massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran diperlukan sebagai lelucon besar, tapi orang-orang lagi tidak tertawa. Nah, selanjutnya di sini yaitu meningkatnya penggunaan kampanye diinformasikan oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri di Hungaria, Rusia, dan Turki. Banyak yang melihat bahwa pasca kebenaran sebagai bagian dari tren internasional yang berkembang di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membengkokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka daripada sebaliknya. Nah, ini belum tentu bahwasanya kampanye untuk mengatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan bahwasanya keyakinan akan fakta selalu dapat diarsir, dapat dipilih dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung satu interpretasi kebenaran atas lain. Mungkin inilah yang dapat dimaksudkan oleh para pengganti Trump, Kellyanne Conway, ketika dia mengatakan bahwasanya pers itu tidak lagi bermaksud untuk menyajikan alternatif fakta mengenai ukuran kerumunan pada peresmian, ketika Trump tampak jengkel dengan resmi US Park Service foto menunjukkan ribuan kursi yang kosong.
Nah, selanjutnya yaitu, jadi apakah post-truth hanya tentang berbohong? Apakah itu hanya putaran politik? Tidak. Seperti yang disajikan dalam perdebatan saat ini, kata pasca kebenaran adalah normatif yang tidak dapat direduksi. Ini adalah ekspresi keprihatinan oleh mereka yang peduli dengan konsep kebenaran dan merasa bahwa itu sedang diserang. Tapi, bagaimana hal itu terjadi? Nah, yang merasa bahwa mereka hanya mencoba memberitahu sisi lain dari cerita pada topik kontroversial, bahwa kebenaran benar-benar ada kasus yang harus dibuat untuk fakta alternatif. Ide singgah kebenaran objektif ini tidak pernah bebas dari kontroversi. Nah, pada saat ini mungkin itu adalah sebuah fusi di mana sebagian besar relatif sayap kiri dan serangan pastornis terhadap gagasan kebenaran dari beberapa dekade yang lalu kini telah diotopsi oleh sayap kanan operator politik sendiri. Selanjutnya yaitu, untuk saat ini pertanyaannya bukankah apakah kami memiliki teori kebenaran yang tepat, tetapi bagaimana jika masuk akal dari berbagai cara orang menumbangkan kebenaran. Nah, sebagai langkah pertama, penting untuk mengakui bahwa kita kadang-kadang membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tidak benar tanpa maksud untuk melakukannya. Nah, dalam hal ini, seseorang mengucapkan kebohongan sebagai lawan dari kebohongan, karena kesalahan itu disengaja. Nah, selanjutnya yaitu, di luar adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu itu benar, tapi kami tetap menyatakannya, tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mengetahui apakah informasi kami benar. Dalam hal ini, kita mungkin dapat menyalahkan pembicara untuknya kemalasan, karena jika faktanya mudah didapat, orang yang menyatakan kepalsuan tampaknya setidaknya sebagian bertanggung jawab untuk ketidaktahuan apapun itu. Nah, selanjutnya datang berbohong ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu. Ini adalah tonggak penting untuk kita di sini telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Nah, menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada orang sedang mendengarkan, atau jika kita yakin tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kita tahu tidak benar, kita telah lulus dari sekedar penafsiran fakta menjadi pemalsuannya. Nah, selanjutnya yaitu dalam bukunya yang cukup kurang ajar namun keras juga, Omong Kosong versus Harry Frankfurt, membuat kasus itu ketika seseorang omong kosong, dia belum tentu berbohong, tapi sebaliknya mungkin hanya menunjukkan ketidakpedulian yang ceroboh terhadap apa yang benar para sales politik yang berputar. Nah, para sales politik yang berputar kebenaran yang paling menguntungkan untuk keuntungan mereka mengetahui sepenuhnya baik bahwa inilah yang mereka lakukan bukan hanya omong kosong, karena ada niat yang jelas untuk mempengaruhi orang lain. Namun, pasca kebenaran juga ada secara seimbang bentuk yang lebih ganas. Nah, untuk itu, dalam bentuknya yang paling murni, pasca kebenaran adalah ketika seseorang berpikir bahwa orang banyak itu reaksi benar-benar mengubah fakta tentang kebohongan. Namun semua tampaknya cukup memusuhi kebenaran untuk memenuhi syarat sebagai pasca kebenaran. Sebagai seorang filsuf, saya tidak bisa tidak menemukan semua ini bentuk post-truth yang menyedihkan. Nah, kriteria utama dalam apa yang mendukung keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ini bukan pengabaian fakta, tetapi korupsi proses di mana fakta dikumpulkan secara kredibel dan digunakan secara andal untuk membentuk keyakinan seseorang tentang realitas. Memang, penolakan terhadap hal ini menimbulkan gagasan bahwa beberapa hal adalah benar
terlepas dari bagaimana perasaan kita tentang hal itu, dan bahwa adalah demi kepentingan terbaik kita untuk mencoba menemukannya. Apabila seseorang berpendapat bahwa kebenaran itu tidak penting atau bahwa tidak ada yang namanya kebenaran, maka tidak yakin banyak yang bisa kita katakan kepada mereka. Jika dilihat dari definisi Oxford itu sendiri, pasca kebenaran merupakan suatu bentuk supremasi ideologis di mana paksaan secara percaya pada sesuatu, apakah ada bukti yang baik atau tidak, ketika keyakinan seseorang terancam oleh fakta yang tidak menyenangkan. Nah, terkadang lebih baik untuk menantang fakta tersebut. Hal ini dapat terjadi baik pada tingkat sadar atau tidak sadar, tetapi intinya adalah bahwa hubungan pasca kebenaran dengan fakta semacam ini terjadi hanya ketika kita berusaha untuk menegaskan sesuatu yang lebih impor, dan lagi ketika kita daripada kebenaran itu sendiri. Nah, jadi post-truth merupakan bentuk supremasi ideologis di mana para praksisnya berusaha memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu, apakah ada bukti yang baik untuk itu atau tidak. Dan ini adalah resep untuk dominasi politik. Nah, hewan manusia mungkin dirancang untuk memberikan kepercayaan pada tahayul dan ketakutan kita. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat melatih diri kita untuk merangkul standar bukti yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan teoretis yang sah terhadap kemampuan kita untuk mengetahui kebenaran objektif. Tapi ini tidak berarti bahwa ahli epistemologi dan ahli teori kritis tidak pergi ke dokter ketika mereka sakit. Nah, selanjutnya yaitu baik seharusnya pemerintah membangun lebih banyak penjara karena mereka merasa bahwa kejahatan semakin meningkat. Tampaknya bagi beberapa komentator bahwa ide post-truth muncul begitu saja pada tahun 2016. Tapi bukan itu masalahnya. Seperti yang disarankan sebelumnya, ia juga berakar pada perdebatan akademis tentang ketidakmungkinan kebenaran objektif yang telah digunakan untuk menyerang otoritas sains. Namun, dalam mencoba memahami fenomena post-truth, kita beruntung memiliki roadmap yang siap pakai untuk memandu kita. Mengapa saya percaya bahwa kita memiliki kesempatan terbaik untuk memahami pasca kebenaran dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mengarah ke sana. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.